Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi kemampuan sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita menggunakan damannya untuk sholat subuh berjamaah di rumahnya. Semoga hal ini bukan hanya kita sebagai suatu kenikmatan, tapi juga sebagai bukti bahwa kita akan senantiasa berkontribusi untuk membangun bangunan Islam agar senantiasa kokoh, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menunjang, satu sama lain saling melengkapi, sehingga dengan demikian hindarkan yang pihak perkataan, perbuatan, perilaku yang akan merusak bangunan. Apakah dia sum'ah, takabur, merendahkan, meremehkan sama kita. Semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kedua orang tua kita, Rabbi firli, Allahumma fir lana wal yadaina, Allahumma fir lana wal yadaina, Allahumma wal yadaina. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin kaum muslimat di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Kita juga berdoa mudah-mudahan teman-teman kita sakit, yang terkena musibah diringankan bebannya, yang belum terpanggil semoga suatu waktu bisa terpanggil sehingga bisa bersama-sama pasti memakmurkan masjid Allah dimanapun berada. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan pasti menolong orang yang menolong agamanya, yakni mereka menegakkan sholat, kasih bersama, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan di masjid adalah bagian dari menegakkan sholat. Kalau kita dari zakat, berinfak atau bersedekah, bertemu sahabat salam, menolong mereka yang kesusahan, menyingkirkan duri dari tengah jalan, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, itu adalah bagian dari kasih bersama, sekaligus kasih kepada diri kita sendiri. Yang kita lakukan sekarang adalah tausiah, saling berwasiat dalam masalah kebenaran, dalam masalah kesabaran, sambil terlalu ilmi, menambah bekal ilmu di antara kita sebagai bekal di dunia sana maupun akhirat sana adalah bagian dari amal ma'ruf nahi munkar. Semoga kita bisa mendengarkan, mengambil yang baik dan baik. Insya Allah pendidikan termasuk kita ibadah rahmat, hamba yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahumullah, topik pagi ini adalah menambah jumlah jamaah sholat subuh ya, di masjid. Ya. Ini kasus yang ada di Jakarta. Kaum muslimin rahimahumullah, Patrias berhalangan, jadi diminta kepada saya. Saya ingin kutip pertama pendapat Imam Syafi'i. Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki kalbu yang masih suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dan dididik dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik, anak dibiasakan berbuat yang tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya, mereka akan seperti hewan yang akan celaka dan rugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskannya dan mengajarkannya dengan akhlak yang baik. Itu Imam Ghazali. Dan saya tambahkan, bukan dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi ketika sholat. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah di Islam. Pak bawa orang tua keduanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi sekali lagi anak itu bagus, tinggal orang tua dengan didik atau tidak. Jadi kalau kita bicara sistem, selalu ada feedback, umpan balik, koreksi, apa yang salah, kok anak kita begini, introspeksi. Jangan orang kita salahkan, introspeksi. Kalau kita bicara sistem,
Oleh karena itu bagi orang punya ilmu senantiasa introspeksi. Kalau nggak punya ilmu yang disalahkan lingkungan, ini penyakit kita. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faqim wajah kalidina." Oleh karena itu kembalilah kepada agama yang fitratullah, kepada fitrah. Jadikan anak kembali pada fitrah. Apa itu? Islam. Jangan dibiarkan mereka melenceng. Dididik dengan cara yang biarkan mereka. Kaum muslimin rahimahullah. Inilah yang menjadi dasar pemikiran masjid yang di Jakarta. Jadi pengurus masjid namanya Baitul Hadi di Jakarta, Kampung Alor. Baitul Hadi itu artinya rumah yang mendapat hidayah. Jadi bagaimana membuktikan bahwa masjid itu adalah jam orang mendapat hidayah. Oleh karena itu mereka mikirkan bagaimana, karena masjid itu yang 2 saf cuma kadang-kadang nggak sampai, apalagi subuh sepi. Oleh karena berpikir bagaimana mengakurkannya supaya banyak. Maka pada waktu itu teruslah ide untuk mendatangkan anak-anak. Bagaimana cara supaya anak-anak banyak? Maka diberi insentif 20.000. Jadi kalau mereka datang sholat subuh sampai zikir selesai, mereka dapat 20.000. Siapa itu? Anak-anaknya adalah balita sampai mahasiswa. Jadi ya range terlalu jauh, balita dan mahasiswa. Oleh karena itu ketika datang ke masjid itu saya jauh. Ibu-ibu datang dengan anak itu, ya. Jadi DKM pengurus itu sudah kompak, ya. Ketua, sekretaris bendahara sudah kompak. Depan pintu langsung menyambut. Anaknya kemudian yang laki depan, perempuan belakang. Karena masih kecil nggak mau dipisahkan. Ya, yang bawanya ibu, jadi maunya di ibu aja. Ya, jadi inilah ya, kearifan, ya, tidak bisa dipaksa memang. Jadi itu terjadi. Ya, dan itu pada waktu itu saya lihat, waduh ini anak-anak datang sendiri-sendiri, begitu. Jadi subuh-subuh di masjid ramai itu anak-anak. Ya. Dan mereka membangunkan jamaahnya itu. Kebetulan di tempat saya di Jakarta itu, ya ada 2 masjid. Ya, jadi kalau ke depan itu masjid kampung, masuk kampung gitu, ya. Masuk kampung, ya sama besarnya, jarak sekitar 300 meter, ke belakang juga 300 meter. Kalau ke depan nyebrang kali gitu, lewat jembatan, masuk kampung 300 meter. Di masa orang tua kebanyakan seperti kita. Kalau ke belakang 300 meter juga, cuma satu dikit. Oleh karena itu berpikir bagaimana memakmurkan. Jadi ditetapkanlah ya memberikan insentif kepada anak-anak yang datang ke masjid 20.000. Jadi mereka datang depan pintu langsung diatur sudah, diatur ya, anak-anak semua. Cuma saya bilang tadi ya karena lensnya terlalu gede, ya terlalu besar, maka ada yang baru bisa jalan, ada yang sudah ya, mahasiswa nggak ada, yang mahasiswa mungkin imamnya. Ya kebetulan imamnya di situ hafiz ya, tapi buta. Imamnya hafiz tapi buta. Satu lagi imamnya sarjana PAI, ya. Sarjana PAI ya. Jadi imamnya 2. Yang hafiz itu yang agak buta, bukan buta, ya buta, tapi matanya masih kelihatan. Jadi orang nggak tahu kalau itu buta, matanya masih ya. Jadi buta ketika sudah SMP. Gitu, dia hafiz. Saya sudah cek ya. Kebetulan saya hafal berapa saya cek. Lompat-lompat tadi bisa. Ya. Cuman ya begitulah ya, kalau jadi imam bacanya ya gitu aja. Kadang-kadang saya protes jangan bacanya gitu dong. Kan habis kamu nggak disyukuri mas bacanya gitu aja gitu. Ya, jadi kadang-kadang itulah ya. Nah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi anak-anak itu datang pagi-pagi ya dibariskan. Cuman bejomplang tadi ada yang gede ada yang kecil gitu. Ya. Dan begitu ajan selesai mereka sholat sunat. Wah bisa hebat rapi sholat sunat. Kemudian begitu komat mereka sholat bercampur ya. Cuma nggak ada saf pertama campur. Ya. Jadi 4 saf. Ada 2 saf jadi 4 saf. Anak-anak. Begitu. Ya. Apakah ribet? Tidak ribet. Kenapa? Karena pengurusnya kontrol. Ya pengurusnya kontrol. Dia begitu selesai langsung mereka kumpul depan pintu semua. Ngapain? Rupanya kasih nasihat. Dia dapat nasihat mendengarkan tambah 10.000. Jadi sholat 20.000 sampai zikir selesai, kemudian
Mereka cepat-cepat lari, saya keluarga lari, ngapain? Rupanya dengan nasihat. Nasihatnya apa? Supaya datang ke masjid dengan rapi, ya, sudah mandi, jangan pakai kaos, pakai baju takwa. Nah, begitu tidak ajaran begitu. Ya. Jadi bayangkan kecil-kecil sudah diajari mandi. Jadi ke masjid harus bersih, harus wangi begitu sedemikian rumah. Kalau kita kan masih, ya, jadi kita masih merasa dingin. Tapi alhamdulillah kalau saya sudah terbiasa itu, jadi bangun jam berapa saja malam itu saya langsung mandi. Biasanya sebelum tadi saya mandi biasanya. Ya begitu ya. Jadi kalau kita perlukan enak lah. Ya begitu ya, insya Allah ya. Begitu ya. Jadi kamu mesti menerima Allah. Apa hasilnya? Hasilnya adalah rata-rata 35 anak-anak terkumpul. Kalau Sabtu, Ahad, Senin itu bisa mendekati 40. Nah hari Selasa turun, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat turun. Kenapa? Karena guru-guru mau sekolah. Dan begitulah. Dan terakhir, sekarang ini sudah hampir sebulan, kemarin mulai 5 Mei, sekarang sudah mau sebulan, ya. Sekarang Mei Juni ya, sekarang Juni, tanggal 5, dulu mulai tanggal 5, mereka baru bisa mendapatkan uang 20.000 apabila bisa membawa bapaknya ke masjid. Nah itu ya. Jadi target berikutnya adalah anak-anak bawa bapaknya ke masjid. Jadi bapak, kalau ibunya gimana? Cuma 10.000. Jadi kalau ibunya cuma 10.000, ya sendiri 10.000, begitu. Jadi saya setuju bahwa ini bagus juga ya. Sayangnya rumah saya itu ya, jadi karena komplek rumah gara-gara COVID itu digembok selalu. Jadi subuh itu saya nggak merasa pusing. Ya. Jadi kemarin karena saya tanya terus-terusan, mereka kasih tahu satpamnya supaya bukain pintu buat saya. Ya. Saya berharap dibukain seterusnya begitu ya. Rupanya jam 4:15 itu mereka cuma jam 4:15 datang ke situ, kemudian pergi. Jadi begitu saya datang mau sholat subuh, masih digembok lagi. Waduh, padahal kalau muter itu 1,5 kilo. Bisa bayangkan kalau muter 1,5 kilo. Kalau jalan 300 meter, kalau muter 1,5 kilo. Untung ya pembantu saya ada bawa motor. Dia mau kursi juga rumah kerja saya bilang, maka saya diantar begitu ya. Dan ketika datang itu saya disambut tuan, langsung saya syuting begitu semuanya, ya bagus sekali. Jadi kamu mesti merahmatullah. Jadi teruskan saja, benarlah Allah yang berfirman, ya Rasulullah yang bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Majusi. Jadi begitu dibawa bagus ternyata nggak ada sholat yang ribut-ribut, bercanda-bercanda itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka punya misi. Nah kalau kita ini, nah gimana? Kadang-kadang ribut. Kenapa? Karena anak-anak itu belum mau sholat. Mereka nggak mau sholat, akhirnya mereka bercanda. Kalau itu anak-anak memang punya misi apa? Belajar sholat. Akibatnya mereka benar-benar ikut aturan. Dan itu saya dapat apa tadi? Dapat insight. Nah begitu ya, saya rasa ada bagus juga kita mencontoh ya. Saya bilang berapa anggaran 50 juta dia bilang. Nanti kalau habis gimana? Insya Allah katanya. Kemarin kalau mobilnya 85 juta itu ada yang nyumbang. Buat kalau di masjid 85 juta satu orang nyumbang. Saya nggak khawatir nanti problemnya akan ada lagi nyumbang insya Allah. Jadi kalau mesti merahimahullah ya keyakinan seperti yang harus kita punya. Dan kita harus mengambil karena Allah berfirman fabasiruhum ibadi. Sampaikan berita itu kepada hamba-Ku. Siapa hamba alladzina yastami'una al-qaula, yang mau mendengarkan setiap informasi dari manapun datangnya, fayattabi'una ahsana, dan mengambil mana informasi yang terbaik. Ulaika hadahumullah, mereka akan berarti dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, mereka katakan ulul albab. Nah semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik. Kalau kita menjadi hamba Allah, jangan menutup diri. Kita harus terbuka. Insya Allah kalau terbuka, mengambil yang baik, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Insya Allah kita termasuk dikatakan ulul albab. Mari kita akhirnya sama-sama baca Al-Fatihah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu